Iya, kalau misalkan skill-nya itu harus ada skill yang harus ini enggak, misal, oh ini skill kalau mau jadi product manager itu harus punya ini, skill ini gitu. Apa Skill-nya yang paling utama itu komunikasi sih. Ya, komunikasi itu jelas ya. Mungkin mhm. terdengar sangat-sangat formalitas ya saya ngomongin kayak gini ya. Tapi bener itu bener banget. Halo teman-teman, selamat datang di Innovation Station Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membahas seputaran tentang product management ya. Kali ini kita akan membahas bersama Mas Denny, salah satu project manager di M-Target. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan nama M-Target. Nah, beliau ini selain project management juga project manager juga sempat ya menjadi front end dan juga product management. Nah, kita akan membahas itu semua yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sedang viral ya di dunia teknologi kali ini, seperti kayak misalkan ada AI ya. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Mas Denny apakah memang ada pengaruh AI ya di produk kita ketika kita ingin mengembangkan produk atau tidak. Nah, mungkin langsung saja kita sapa bintang tamu kali ini. Halo, Mas Denny. Halo, Assalamualaikum semuanya. Halo, waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Puasa masih lancar 2 hari. Alhamdulillah. Hari ketiga ini. Hari ketiga ya? Ketiga masih lancar ya, nggak ada kendala apa-apa puasanya. Alhamdulillah. Oke Mas, kita akan bincang-bincang Mas hari ini terkait dengan product management ya. Tapi pengen tahu dulu nih, Mas ini sekarang sibukannya apa Mas? Lagi ngapain aja nih? Atau mungkin ada hal-hal yang sedang Mas ini persiapan? Mas ini juga salah satu ini ya teman-teman, GDG manager ya di Semarang khususnya. Iya. Ya, mungkin nanti bisa sharing-sharing juga kita Mas terkait hal itu. Oke, siap. Oke, introduction dulu kali ya. Perkenalkan teman-teman semuanya yang lagi nonton dimanapun dan kapanpun teman-teman. Saya Denny Salvana Ervan. Lengkapnya biasanya ya dipanggil Denny ya. Ya sekarang sih officially di M-Target. M-Target itu kalau teman-teman mungkin tidak cukup familiar karena kita B2B as a email company. Jadi emang karena B2B jadi nggak banyak gaungnya lah gitu. Tapi kalau di dunia enterprise gitu ya kita mungkin teman-teman cukup tahu ya. Oke, di M-Target sebagai project manager sekarang gitu. Jadi officially as a project manager, beberapa project juga jadi product owners. Terus ya banyak hal di situ yang saya pelajari tentang product management terlebih ya cycle-nya. Terus tadi udah sempat disinggung sama Mas Umam kalau alhamdulillah masih dipercaya sebagai Google Developer Group Manager chapter Semarang gitu. Karena GDG nggak cuman di Indonesia, nggak cuma di Semarang aja, tapi per chapter ada. Nah, ini salah satunya di Indonesia tuh ada tuh Semarang gitu. Satu-satunya di Jawa Tengah. Satu-satunya Oke, di Jawa gitu Tengah aja Mas? kali perkenalannya. Oh, GDG itu salah satunya di Jawa Tengah, itu di Semarang ya berarti Mas? Iya betul, di sentralnya Jawa Tengah lah gitu. Oh, ya baru tahu saya juga. Nah, terus kesibukannya apa Mas? Selain itu mungkin di tempat lain ada hal-hal yang sedang dikerjakan mungkin? Kalau di tempat lain sih nggak ada sih, lebih ke kadang banget. Kalau sebagai PM kan bukan hampir ya, nggak pernah coding lah gue kalau di kantor. Jadi ada Oke. beberapa temen gitu kan minta tolong gitu. Terakhir
buatin dong POS sederhana-sederhana gitu. Oh, oke lah, sambil refresh gitu. Sambil coding juga nggak dari nol juga, kita udah tahu lah ya banyak banget apa di GitHub itu yang setengah jadi ibarat kata gitu. Ya udah kulik-kulik dari situ gitu. Tapi di company lain atau as a official sebagai part timer gitu sih nggak ada sih. Paling project kecil sama teman-teman sama kesibukan lain ya di GDG itu aja. GDG itu ya Mas. Betul. Oke. Mas Denny ini berarti sekarang as a project manager itu nggak ada ngoding-ngoding ya Mas? Iya bisa dibilang gitu ya, coding HTML lu ngoding nggak sih? Ya kadang edit template email itu kan pakai HTML ya. Kadang suka gregetan kalau kelamaan nunggu dan apalagi loadnya engineer lagi banyak ya udahlah kayak gini doang ya bisa lah gitu. Tapi sih emang as a role di situ nggak ada sih ngoding. Tapi pernah ini Mas, pernah ngoding di apa itu mungkin di back end atau front end gitu? Wah, kalau dibilang pernah banget, lama gitu ya. Lama. Jadi semenjak saya lulus S1 dulu kan 2014, itu di 2015 mulai bikin software house gitu. Ya kayak kalau lebih dikenal sekarang software house gitu ya, ATI Solution atau apa gitu ya. Nah, bertiga sama teman-teman dulu. Ya, jadi itu jalan 3 tahunan, terus saya cabut. Saya yang cabut, tapi itu masih jalan gitu. Ya karena satu dan lain hal lah. Nah, di situ banyak banget belajar tentang apa teknologi yang harus kita ikutin terus-menerus ya. Ya kayak Mas Umam lah gitu. Pengennya kan reliable gitu kan produknya, tapi sebisa mungkin ini kita less effort lah kayak gitu lah. Less effort dalam artian kan teknologi baru pasti selalu memudahkan kita lah gitu kan. Nah di situ kalau dibilang spesifiknya apa sih ya full stack aja sih. Jadi coding mobile juga, coding Android, coding web banyak. Semua juga ya berarti. Iya. Semuanya dilibas. Back end, front end. Dulu nggak ada kita karena masih company kecil banget ya, jadi nggak ada yang spesifik role sebagai UI UX, ya udah dihajar aja di situ gitu. Tapi gimana ceritanya Mas itu kok jadi dari yang tadinya ngoding nih terus jadi project manager gitu? Oke. Jadi dari situ 3 tahunan itu saya cabut ya. Dulu kalau teman-teman lawas ya pernah yang denger ini ada namanya Null Pointer gitu. Jadi dulu nama studionya itu Null Pointer gitu ya. Terus kayak tag banget ya, Null Pointer exception ya denger. Sangat Null Pointer ya. Tag banget. Karena kita nggak ya filosofinya sih nggak ada arah yang kita nggak ada mentor dan apapun, ya udah kita nekat aja karena ya pointernya nul gitu kan, nggak ada yang ngarahin gitu kan. Nah, at the end dari situ kita belajarlah yang namanya selain software development cycle, harus kita belajar bisnis juga, harus belajar mapping market, harus belajar finance karena 3 orang ini kan as a co-founder ya, jadi pembagiannya kita cukup jelas pada waktu itu ya kalau keren-kerenannya lah, kalau keren-kerenan jabatan ada CEO, CTO, CFO dan CMO macam-macam, tapi kita nggak peduli tentang hal itu karena masih banyak belajar juga. Jadi kita bagi ya, yang teman saya yang bisa dibilang yang paling menonjol dari yang lain tentang tech gitu ya, tentang perkembangan teknologi dan ya bisa dibilang ngodingnya paling jago lah gitu. Ya udah kita as a CTO gitu kan. Dia yang consider ini infranya kayak apa, kita DB-nya pakai apa, terus kita pakai framework apa based on requirement-nya klien gitu kan. Nah, di saya kebetulan bagian banyak sekali berdekatan sama bisnis gitu. Jadi as a business analyst juga sebagai yang sering banget bersinggungan sama klien, jadi requirement gathering juga yang handle itu saya gitu. Jadi
teman-teman ada yang satu orang lagi itu ngurusin finance dapurnya kayak gitu ya, satu lagi tech-nya ya, satu saya bersinggungan banget ke bisnis gitu. Nah itu yang mungkin bikin saya inilah ya satu dua hal, salah satunya kita beda visi lah, kita alhamdulillah nggak ada berantem yang berantem tim gitu. berantemnya ya masalah visi lah gitu. Masalah visi Iya. kita Tapi beda, gitu. berarti ini banget Mas, apa namanya? Tantangannya gede banget dong. Mungkin dari yang tadinya ngoding gitu, terus tiba-tiba harus belajar bisnis, harus nganalisa dan lain-lain gitu. Iya, kalau dibilang gede sih. Tapi ya karena senang aja, satu sisi kita nggak tahu ya, dari dulu saya udah punya mimpi, wah pokoknya saya mau jadi entrepreneur nih. Oh biasa, anak muda kan gitu. Ya betul. Dikiranya entrepreneur tuh fleksibel, tapi jam kerjanya 7 hari kali 24 jam. Semua orang biasanya pas awal-awal pengen jadi entrepreneur juga gitu. Ya dulu lah, sama lah. Saya sama teman-teman juga gitu ya. Nah, ya itulah tantangannya. Kalau dibilang tantangan sih, we accept the challenge ya. Tapi kita enjoy aja sih pada waktu itu ya. Nggak enjoynya cuman kalau nggak ada duit aja. Bingung. Itu gimana caranya bisa enjoy Mas kalau tantangannya berat gitu? Mungkin ada tipsnya Mas? Apa ya? Kalau saya sejujurnya nggak begitu percaya sama dalam tanda kutip passion ya. Wah, passion saya di sini gitu. Iya, oke. Yang bikin kita nyaman adalah yang bikin kita selalu accept the challenges adalah kita selalu mencari tempat yang lebih nyaman dari sekarang gitu. Menurut saya ya, saya nggak no debat sama yang lain ya. Jadi pada waktu itu ketidaknyamanan saya untuk belajar segala macam adalah saya selalu mencari gimana tempat yang lebih nyaman dari sekarang gitu kan. Karena kita percaya kalau satu ketika kita akan lebih nyaman dari sekarang lah kayak gitu. Jadi bukan masalah passion atau apapun. Kalau saya sih motivasinya seperti itu ya. Sekarang pun belajar kenapa kita lihat lah kenapa para tokoh di dunia itu masih di usia 50-60 tahun masih belajarnya lebih keras dari kita ya bahkan ya. Ya karena mungkin menurut saya sih mereka pengen jauh lebih nyaman dari yang sekarang ya, bukan meninggalkan zona nyaman terus wah saya passionate sama hal ini gitu. Iya. Berarti kan biasanya kan ini harusnya sebenarnya kan mengejar passion gitu. Nah itu nggak tahu ya yang lain, saya nggak tahu secara harfiah saya nggak begitu mengerti dengan passion gitu. Berarti yang apapun yang enjoy itu ya dijalanin aja gitu ya Mas? Bener ya, karena kita selalu tadi ya kalau saya selalu mencari tempat yang lebih nyaman dari sekarang gitu kan, prinsipnya kan. Masa ya kita mau gini-gini aja kan gitu kan. Ya, makanya benar. Segala tekanan kalau kita nggak enjoy, alhasil kita tertekan sama proses belajar kita, nanti nggak jadi gitu loh. Gitu. Jadi satu dua hal ketika saya pengen mencari kenyamanan dengan hal itu, tapi pada akhirnya kok saya malah jadi under pressure dalam diri saya sendiri gitu. Oh berarti saya nggak enjoy, saya nggak akan mengambil tempat yang lebih nyaman dengan cara yang seperti ini gitu. Ya menarik ya Mas, saya mau bahas sedikit terkait yang pressure ini. Kalau pernah nggak, kalau mungkin Mas ini pernah dulu ya mungkin pas lagi ngoding itu ada namanya, kadang kita tahu kode blok gitu. Kita jadi nggak tahu nih harus ada kerjaan tapi kita nggak tahu harus mulai dari mana, terus nggak ada inspirasi kita buat ngoding gitu. Itu pernah ngalamin kayak gitu nggak Mas? Itu termasuk pressure apa bukan ya? Itu lebih ke burnout sih kayaknya sih ya. Iya benar-benar. Ya pasti pernah sih, pasti pernah ya. Kalau coding itu hal yang kita nggak expect adalah kita nggak tahu kenapa ini running dan kita nggak tahu kenapa ini nggak running. Nah itu loh. Bener. Nah itu sebenarnya
ternyata reflect ke kalau di product management nih, wah langsung bridging. Wah, gak apa, Product ini management. gimana nih? Product management tuh hal yang salah adalah ketika kita nggak tahu kenapa produk kita yang kita rilis itu dipakai sama user sebegitu hebatnya, tapi kita nggak tahu juga kenapa ini nggak dipakai gitu. Jadi ketika ini dipakai pun kalau kita nggak tahu kenapanya itu satu kesalahan gitu. Ya, oke, benar-benar. Berarti kalau si produk ini ya, bagi kita product manager itu kita harus tahu user dulu dong berarti, Mas? Iya betul. Nah, ya kalau ngomongin kenapa kita buat produk ini, mungkin sering dengar ya namanya customer centric atau user centric. Nah itu kayak hal-hal yang kita ulang-ulang dan sebenarnya nggak mudah juga dalam artian kita based on user A gitu. Nah, kita udah riset segala macam, ternyata nggak cocok satu ketika gitu ya, satu titik gitu. Kita launch, terus kita tentukanlah gitu. Misalkan metrik product adoption kita bakal naik 30% gitu. Ya, oke. Setelah launch dengan targeting user A kayak gitu yang udah kita riset panjang gitu ya, kita udah interview segala macam, ternyata naiknya cuma 5% gitu. Nah, ini kan kalau dibilang naik tapi nggak signifikan gitu. Nah, ya sebagai product atau project manager di situ kita harus ambil sikap gitu. Kalau emang itu nggak signifikan dan ada beberapa matriks yang nggak ngedukung gitu ya. Kalau kita ngomongin kebetulan di kami pakai OKR gitu kan. Nah, OKR-nya nggak begitu signifikan nih. Ya udah, se-ekstrim kita harus berani untuk shutdown itu lebih cepat gitu kan. Walaupun itu masih baru untuk dirilis ya gitu produknya. Iya, karena itu mungkin dengar ada learn faster, build faster, launch faster dan down-nya juga faster gitu. Nah dari situ makanya kita nggak ini ya, ada namanya agile, itu nggak semata-mata kita proses development-nya aja yang agile gitu, tapi product life cycle-nya juga harus agile. Dan kalau emang itu sama sekali nggak signifikan matrix yang akan kita achieve, ya udah nggak apa-apa. Apalagi kalau itu early stage, ya malah kita nggak begitu banyak pertimbangannya dong harusnya ya. Kalau menurut Mas Denny itu yang terkait metode itu ya, life cycle gitu, kayak misalnya agile gitu, itu apakah emang sudah efektif gitu Mas buat mengembangkan suatu produk gitu? Soalnya kemarin sempat lihat-lihat juga nih, katanya si agile ini agak susah nih untuk ke produk ya, karena terlalu cepat ininya, terlalu cepat. Mungkin kalau ketika ada update tuh harus kayak gini gitu. Jadi nggak ada proses di mana yang benar-benar kuat di situ untuk menentukan sesuatu hal gitu, langsung gas ngikutin perkembangan di sekitarnya. Nah, itu gimana menurut Mas Din, itu cocok atau emang ya belum terlalu cocok gitu? Oke, sebenarnya depend on project-nya seperti apa sih gitu. Depend on project-nya seperti apa. Project itu kan bagian dari produk ya, yang kita pecah kecil-kecil jadi project gitu kan. Nah, depend on the product, depend on the project. Jadi kita kan juga ngurusin, kalau di M-Target ya, kita kan ngurusin enterprise gitu ya, enterprise client, yang mana akan ada pasti kalau mereka udah gede, ada behavior di company mereka yang tidak kita provide secara utuh di satu produk yang udah kita launch. Nah, walaupun kita sebenarnya SaaS juga kan, tapi ada 1-2 hal kita tweak kan dari situ kan. Nah ada beberapa project kita nggak pakai agile memang gitu. Bisa dibilang kita pakai waterfall gitu. Nah waterfall itu kan yang satu step sampai akhir step udah jelas, dan scope-nya juga nggak gitu gede gitu ya. Timeline-nya jelas, scope-nya jelas, terus jadi koridornya udah sangat-sangat jelas gitu. Jadi kalau kita pakai agile, padahal agile itu kan enaknya kita bisa flexibility-nya gede ya.
visibility-nya gede, jadi frekuensi untuk berubah itu juga banyak gitu loh. Lebih gede, lebih besar. Benar. Tapi ketika itu kita represent the metode product life cycle atau product development life cycle-nya pakai waterfall, dan itu kita represent ke kontrak. Nah, itu udah sangat jelas gitu. Nah, ada kalanya di saya juga pakai waterfall gitu. Nah, tapi agile sendiri sih menurut saya sih nggak sesaklek wah harus berubah secepat itu ya. Jadi itu kayak agile tuh menurut saya semakin lama kayak mindset aja sih. Gitu. Jadi, nah itulah kenapa ada karena ngefilter semua perubahan yang harusnya diakomodir gitu. Misalkan dari stakeholders, misalnya dari CEO gitu ya. CEO minta, Den, ini kayaknya ya kalau produk kita ditambahin integrasi sama misalkan yang sekarang ya. Misalkan kita pakai dashboard yang integrasinya pakai ChatGPT 4 gitu. Wah, ini akan keren banget nih. Kita akan jauh lebih jualan lebih lagi nih. Nah, kalau di produk atau di produk dulu kan biasanya di product manager dulu kan. Saya bentar. Kita nggak menolak hal itu. Jadi ada namanya backlog juga kan. Oke, kita terima, kita tampung, tapi kita tanyain juga why-nya kenapa Pak? Kenapa Pak CEO minta kayak gini nih? Nah, background story-nya kan mereka pasti kan high level banget ya cara pandang CEO ya. Karena di lain kita di kompetitor udah ada pakai itu banyak banget. Jadi sangat tidak kredibel kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman seperti itu gitu. Nah, kita saring tuh dari situ. Prioritinya ini impact-nya kemana nih? Nah, terus konkretnya akan berubah seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau memang itu nggak memungkinkan atau terlalu dipaksain untuk kita realisasikan di quarter ini, misalkan quarter itu kan bahkan luas ya. Nggak, ya udah nggak dulu gitu. Tapi kalau di quarter ini dari product manager biasanya ke saya, ke project manager, gimana Den? Ini masuk ke stage yang mana nih gitu. Bisa Mas, ini masuk ke stage akhir nih, akhir quarter nih. So konkretnya kita akan running di 2 sprint, tapi sprint ke 14 misalkan kayak gitu. Nah, itu udah mulai deep dive. Nah, dari situ mulailah muncul tas-tasnya kayak apa. Jadi kayak nggak harus semuanya harus cepat berubah. Berubah. Oke, karena pakai agile, ya udah kita berubah aja. Ubah gitu. Semua gitu. Nggak gitu juga. Ada AI baru, udah kita langsung terapkan gitu. Nggak kayak gitu berarti ya Mas? Nggak gitu juga. Oke Mas, tapi dari product manager ya, itu sama nggak sama project manager itu? Atau ada hal yang membedakan antara product manager sama project manager? Oke, pasti beda sih. Jadi kita ngomongin ke belakang dulu ya. Kenapa saya ngomongin produk, saya ngomongin project, dan tadi juga Umam nanya kenapa bisa dari engineer atau software engineer ke pegang produk gitu tadi. Kayaknya belum sempat tak jawab ya. Nah, ini dari 3 tahun tadi udah cerita masalah software agency dan software house itu. Nah, saya keluar itu bikin startup sendiri. Bukan sendiri sih, lebih tepatnya nyari partner di luar lingkungan saya gitu. Jadi benar-benar saya nyari partner bisnis pada waktu itu karena saya techy banget lah, mindset dan point of view-nya segala macam ke tech gitu kan. Oke, 1 gagal, bikin lagi, 2 gagal lagi, bikin lagi gagal sampai pada akhirnya meningkat lah yang awal-awalnya nggak jelas gitu. Oke, gagalnya nggak jelas gitu kan. Mulai gagal di fase kita udah tahu marketnya siapa, produknya akan seperti apa. Oke, itu gagal juga. Udah di fase ada dulu inkubator gitu. Udah di fase kita udah taken kontrak mau dicariin visi kayak gitu-gitulah. Karena dari situ kan mereka harusnya sih
harusnya udah tahu ya, berarti Mhm. market sama produknya udah cukup jelas gitu. Itu gagal juga sampai pada akhirnya saya bikin startup juga sama mentor saya dulu gitu. Ya singkat cerita gagal lah. Walaupun itu udah dapat user, udah jalan juga produknya, tapi ya bensinnya habis lah, bahan bakarnya habis gitu. Pada akhirnya kita ngomongin baik-baik, wah kita nggak bisa deh lanjutin nih. Ya udah kita shutdown aja. Nah dari situlah saya sebenarnya shifting dari yang point of view-nya tech banget, jadi seorang yang agak generalis dari sisi bisnisnya, terus analisis market dan segala macam yang dibutuhin dalam satu bisnis gitu. Oh Nah gitu. gitu. Nah di M-Target dulu di front end, balik lagi kan. Balik lagi itu ada fase depresi lah. Ada beberapa kali kan depresi. Terus pada waktu itu yang dibutuhin lah, yang bisa dibilang kayak gitulah bahasa kasarnya, yang dibutuhin front end. Ya udah saya ngobrol sama co-foundernya, ya udah. Tapi kalau nanti akan dynamic banget yang diurusin, dan jadi jangan takut kalau mau ngapa-ngapain lah, ibarat kata kayak gitu. Oke, di front end sebenarnya di front end juga pure front end juga nggak lama sih, nggak ada 1 tahun ya. Nggak ada 1 tahun itu. Terus saya diikutin sama divisi marketing. Jadi di front end tapi ngurusin beberapa hal di marketing. Jadi kayak SEO-nya, ngurusin targeting ads, terus growth-nya lah. Jadi dilibatkan, bukan saya satu-satunya ya, tapi saya dilibatkan di proses growth engine-nya di M-Target gitu. Nah itu saya seneng banget, jujur. Jadi saya balik lagi ke ngurusin hal-hal yang di luar tech gitu. Tech juga. Sampai pada akhirnya kita mau bikin product management officer di M-Target, karena bisa dibilang udah cukup mature divisi-divisinya. Kita bikin satu early team untuk ke product team secara keseluruhan lah. Dulu ada namanya PMO di kita ya. Nah itu orang pertama yang terjun di situ, satu-satunya ada yang di PMO, jadi dulu agak berat juga. Under pressure-nya banyak banget. Jadi nah itu baru butuh lah seorang project manager gitu. Project manager juga ngurusinya banyak banget, nggak fokus di project manager doang role-nya, karena itu satu orang, saya doang, dan saya juga memahami ya pada waktu itu kondisinya memang ya harus seperti itu dulu gitu, untuk tahu kebutuhannya seperti apa nih, nanti kita build sebuah product team yang secara keseluruhan gitu. Nah shiftingnya itu lebih deep dive lagi ke project manager gitu dari situ. Nah sekarang udah ada tim product tuh, ada product manager, ada product designer gitu-gitu, ada product ops yang ngurusin operational gitu. Nah jadi saya senang banget ada product manager di situ. Saya jadi ada kayak semacam mentor di kerjaan lah kayak gitu. Jadi saya sering dilibatin. Ada teman juga berarti untuk bahas project sama produk. Yang lebih senior, yang lebih jago banget lah, yang lebih sangar lah kayak gitulah. Jadi saya bisa consult segala macam di beliau gitu ya. Saya juga banyak diajarin. Jadi ala-ala di grooming di associate gitu, product manager. Jadi makanya di situ jadi product owner juga di satu project, tapi secara keseluruhan sih ya role-nya memang project manager gitu. Ya, tapi itu kalau tadi ya dari Mas Denny kan cerita nih, nanti kalau misalkan sebagai product manager itu kita perlu lihat usernya dan lain-lain gitu, karena itu kan berpengaruh juga sama mungkin bisnis yang sedang kita jalankan. Berarti resikonya tuh gede banget dong Mas, dari si product manager itu. Gede banget. Jadi sekarang kalau ada launch produk gagal, yang disalahin pertama dalam tanda kutip ya, disalahin ya,
Ya, kita juga tim produk. Oh gitu. Bukan engineer Mas ya? Oh ini Enggak kenapa dong. engineer-nya lama gitu? Oh bukan. Gitu. Karena ya kita yang bisa dibilang ngedrive dalam bukan yang directly ngedrive ya, tapi yang Iya kita iya. banyak initiate gitu. Oh kita perlu nih produk ini nih, Heeh heeh. kita perlu produk ini nih. Tapi kita juga gini, oh wait. Oke kita perlu, tapi kita perlu riset dulu. Ini usernya siapa sih? Marketnya Mhm. seberapa gede sih? Kalau marketnya gede, apakah kita harus akuisisi market baru di luar Mmm. current user kita, atau kita bisa adopsi dari current user kita biar bisa cross sell atau upsell nih gitu. Nah itu Mhm. kita pikirin matang-matang sebelum benar-benar ada konsep, yang mana konsep itu kita biasanya present ke CEO, stakeholders, baru Mhm. kalau udah namanya buy-in ya, kalau istilahnya buy-in, mereka udah oke, proof this concept gitu. Berarti dalam artian mereka ada keraguan karena bisa dibilang dia si stakeholder itu juga nggak menyetujui secara absolut. Nah, Oke. tapi satu sisi ya masuk akal nih kayaknya. Gitu. Nah baru Oke deh oke. kita lebih dalam lagi risetnya dan baru kita berani untuk nge-grooming atau kita sampein ke tim leader dulu gitu, tim leader Mhm. engineer, baru kalau mereka udah oke, kebayang nih kita pakai teknologi ini karena kita pakai infrastruktur yang kayak gini, makanya kita pakai ini dulu deh gitu. Nah baru Mhm. dari situ ke engineer Oke. Tapi gitu. pernah ini nggak Mas, kayak misalkan kita udah bahas konsep dan lain-lain ya, produknya kayak gini, terus mungkin udah dipecah jadi ke, kecil-kecil gitu, project, manager juga udah ngebagiin task ke user itu. Tapi pas pas jalan nih ternyata ada hal yang mungkin, nggak sesuai gitu. Nah itu berarti harus di-rollback lagi atau ya udah lanjut aja kita fix-fix gitu atau balik lagi ke awal? Oke, itu depend juga ya. Mhm. Ekstrimnya kita rollback, bener. Ya udah kita nggak tidak tidak ada keraguan harusnya kalau kita semua ngomongin berdasarkan data ya. Ya kalau berdasarkan Oke, data heeh. misalkan, ya berdasarkan data yang pakai 2 orang di antara user kita 500 sekian Mhm mhm. dalam 1 quarter. Ya ngapain kita mesti cost banyak-banyak untuk server dan segala macam di sini gitu. Iya, betul Ya udah betul. kita shutdown aja atau kita partial roll out gitu. Oke, Mhm. ini nggak dibutuhin. Eh, kita launch satu produk sampai A sampai F gitu misalkan ya. Yang dibutuhin dari situ kita bisa bilang karena yang dipakai adopsinya 35 sampai 50% itu di fitur B sama E misalkan. Ya udah kita yang lain di shutdown, itu masih jalan sambil kita produk validasi yang akan support fitur B sama E itu kayak apa sih biar ini life cycle produknya itu jalan gitu. Oke, tapi ini berarti pas kita rilis produknya itu atau, projeknya itu ya fitur-fitur misalkan gitu, itu langsung suatu produk jadi atau pelan-pelan gitu, Mas? Kayak misalnya, "Oh ini produknya banyak nih, ya kita pelan-pelan dulu update gitu." Biasanya sih emang kita pelan-pelan ya, Mmm. matrix per matrix gitu. Ada di kita namanya Purify gitu ya, kalau Mhm teman-teman mhm. searching gitu ya. Purify itu email validasi, email address validasi lah gitu. Nah, itu sebenarnya secara produk gede banget gitu. Kalau teman-teman Mmm. mungkin yang dengerin nanti ada pernah cleansing data email 5 juta email gitu ya. Nah, itu pakainya seperti itu tuh. Nah, kita pakai di internal sambil kita testing reliability dan segala macamnya ya. Tapi kita launch ke publik itu nggak secara utuh karena kita juga Oh, nggak oke. nggak mau ngebuang cost segitu gede kalau Heeh. kalau mungkin kan 50-50 ya antara antara ini dipakai bener dipakai atau kita emang dipakainya
company-company yang udah gede, which mean itu mereka punya database kontak hmm, customer yang lebih dari 1 juta yang mereka butuh cleansing, yang pada akhirnya ya kalau ngomongin numbers of user dikit gitu. Nah, makanya kita launch itu ya kita waitlist gitu, waitlist sambil product validation. Seberapa besar sih yang kita gaungkan dan mereka butuh gitu. Oke. Nah, ini menarik banget ya. Jadi kita tadi udah bahas resiko, terus tantangannya dan lain-lain nih. Nah, dari Mas sendiri tuh ada ini nggak Mas, roadmap ya? Misalnya kita mau jadi product manager atau jadi project manager ya, yang berkaitan dengan produk atau project-project yang ada di suatu bisnis gitu. Nah, itu ada roadmap-nya nggak yang perlu kita pelajari itu dari awal tuh apa gitu? Kan tadi Mas Denny kan Iya, ceritanya dari awalnya kan engineer gitu, dari engineer terus masuk ke produk, terus ke project manager juga sekarang. Ada roadmap-nya nggak Mas? Nah, kebetulan tadi ditanyain dan belum sempat jawab juga ya, bedanya produk sama project manager ya. Iya itu tuh. Nah, itu ada hubungannya sebenarnya. Jadi ada hubungannya Gimana ke tuh? roadmap. Jadi saya jawab dulu perbedaannya ya. Perbedaannya adalah product manager itu lebih high level mikirnya ya. Jadi high levelnya ke CEO, product manager itu kayak mini CEO-nya, mini CEO dari sebuah produk gitu ya. Jadi high level company ya itu si CEO sendiri dah. CEO sendiri mau ngarahnya kemana nih, dan pada akhirnya turunlah ke product manager ya. Maunya arah company ke sono, makanya kita butuh produk A sama B gitu misalkan. Nah, tapi mikirnya masih high level nih. Produk A sama B kita mau bikin kayak apa package-nya, bikin kayak apa ini penetrasi market-nya, vision, mission, strategi segala macem. Jadi kayak strategical vision ya, ibarat kata 5 tahun ke depan ini produk akan diarahkan kemana dan impact-nya ke company itu seperti apa sih gitu. Oh iya benar-benar. Nah, yang saya dapat dari product manager itu gambaran besarnya. Nah, makanya project manager menerjemahkan vision, mission, product strategy sama produk ini arahnya mau kemana. Nah, itu tugas saya di project manager untuk deep dive itu lebih konkret lagi. Oke, berarti setahun ini kita mau arahnya kemana nih Mas gitu. Misalkan saya ngomong ke product manajernya. Oke Den, jadi kita mau launch ini produk yang gede banget, 1 tahun, kita pelan-pelan aja, tapi di tahun terakhir ya kira-kira Oktober atau November kita harus launch. Karena momentumnya di sini. Nah, bisa dibilang momentum ini titiknya yang riset lebih jauh karena high level thinkingnya di produk ya. Itu si product manager lah gitu. Jadi saya mastiin, oke, berarti di November atau Oktober akhir lah gitu. Ini harus launch nih. Nah, tugas saya nih membuat ini lebih konkret. Gimana caranya ngebagi stage-nya per quarter stage di satu produk itu harus saya bagi jadi apa aja. Terus lagi berarti per quarter, per bulan saya bagi apa aja. Oke, kita analogikan kita fokus ke quarter 2 nih misalkan ya. Karena ini udah masuk quarter 2 ya, minggu depan ya. Iya, minggu depan udah quarter. Nah, dari situ saya bikin nih karena udah dapet high levelnya, udah dapet ini end resultnya kayak apa. Saya udah dapet juga satu quarter di quarter 2 ini akan seperti apa. Nah, baru saya buat roadmap-nya tuh. Saya buat roadmap, buat Gantt chart-nya, buat timeline, ada milestone segala macam kan. Nah, dari situ kan untuk menggambarkan secara dokumentasi lebih konkret lah, bisa dibilang kayak gitu, biar engineer tuh lebih dapat gambaran. Oh, oke, berarti sebulan ini saya mesti nyelesain fitur sama ini gitu kan. Berarti saya bagi lagi lebih spesifik lagi per sprint gitu. Per sprint saya bagi lagi. Nah, ini karena belum ada sprint master, jadi project manager ngerangkap nih jadi sprint master. Jadi ngedefine sprint goal juga. Sprint goalnya mau kayak apa nih untuk kita achieve di situ gitu kan.
Iya. Nah, Tapi baru kalau dari situ skill gitu ada ini heeh. nggak, Mas? Iya, kalau misalnya skill-nya itu harus ada skill yang harus di ini nggak, misal, oh ini skill kalau mau jadi product manager itu harus punya ini, skill ini gitu, atau project eee, manager gitu. Apa skill-nya yang paling utama itu komunikasi sih. oh oke. Ya, Komunikasi. komunikasi itu jelas ya. Mhm Mungkin mhm. terdengar sangat-sangat formalitas ya saya ngomongin kayak gini ya, tapi bener itu bener banget. Saya tidak jarang juga, sampai detik ini saya masih komplain atau dikasih feedback atau dikasih input masalah komunikasi Mhm. sama stakeholders, sama product managers, kayak gitulah. Karena nggak Mmm. akan cukup gitu kalau kita bilang, "Oke, komunikasi saya udah cukup mateng." Tapi di satu sisi lagi, kita nggak bisa, mencukupkan satu state komunikasi atau saya kayaknya udah belum cukup nih. Itu kalau belum terjun langsung juga nggak tahu kebutuhannya kayak apa gitu. Mhm. Jadi hal paling utama itu komunikasi. Ya karena apa? Karena, eee, project manager itu kembali lagi ya, wisdom-nya itu juga dibutuhin gitu. Dalam Mmm. artian beberapa kali juga saya bilang ke product manager, "Nggak bisa Mas, ini nggak masuk akal untuk kita eksekusi," gitu. "Oh tapi harus Mmm. ada Den," gitu. Ya udah, Mhm. ini emang nggak bisa gitu, kalau dipaksain, eee, nih saya kasih, alasannya nih konkretnya, sprint ini, engineer harus achieve ini. Jadi ini kalau masuk sama sekali nggak bisa Mas. Nah Mhm. itu kalau komunikasinya nggak dapet itu, dipandang, "Lah lo nggak punya kapabilitas sebagai project manager gimana? Ini kan tugasmu," gitu. Oh, karena Pada akhirnya project begitu manager kan. juga iya, karena project manager itu, di tengah-tengah juga ya, kita komunikasi ke engineer, kita komunikasi ke product manager juga ya? Sama ke stakeholders, Oh iya, ke mungkin ke stakeholder klien juga? juga, Iya, bener gitu. bener. Oh, oke. Oke, wah berarti, komunikasi, penting banget ya skill-nya nih buat mungkin buat teman-teman Sangat-sangat yang penting ya. mau jadi product atau project manager nih harus ditingkatin nih Yes. komunikasinya nih mulai dari sekarang Bahkan nih. kita harus bisa menolak kalau emang harus Oh, ditolak ya. oke. Heeh heeh. Kita harus menolak apa yang jadi request CEO, Mhm mhm. gitu. Berat nggak? Iya, kayak kayak tadi ya, misalkan sekarang kan lagi tren AI gitu, Mas. Nah, misalkan, wah ini, kayaknya SAS kita nih perlu pakai AI nih gitu. Tapi Heeh mungkin ya heeh. tadi udah di roadmap-nya udah ada disusun, udah ada yang lain-lain itu, tapi pas di tengah-tengahnya kayaknya harus ada AI nih. Nah, itu juga kalau nggak sesuai harus ditolak juga berarti? Yes, betul. Jadi, Oh, oke. AI ini kayak fenomena yang lagi into ya di sekarang ya. Iya, hype banget, mhm. Nah, di kita M-Target juga kita launch bukan karena ikut-ikutan, bukan karena gagap Mhm. kayak gitu ya. Jadi kita launch, email composer dengan AI gitu. Kita Oh, launch baru di, Maret kemarin. Ini Maret ya? iya ini Di Maret bulan ini. kemarin, sorry. Tanggal tanggal 2 Oke. bulan 2 gitu. Mhm mhm. Officially launch. Nah, jadi, Pak CEO itu Mhm. udah request di tahun lalu. Oh, "Oh oke. keren nih kalau kita punya kayak gini kita punya kayak gini kita punya kayak gini." Mhm mhm. Iya kita nggak nolak ya, tapi ya tadi, secara mungkin secara secara konkret atau secara kenyataannya kita nolak sebenarnya. "Jangan deh Pak, jangan dimasukin," gitu. Iya. Tapi gimana cara komunikasinya gitu kan. Makanya Mhm. di apa, di tahun lalu kita nolak gitu, bukan saya tapi, as a Mhm. team, as a product development team gitu ya, Tim, mhm. sama product manager juga kita nolak, jangan ya dengan alasan jangan sekarang gitu. Nah tapi Mhm kan mhm. penolakan itu kita harus based on riset segala macam ya, kenapa jangan sekarang dan pada akhirnya itu diterima gitu. Nah, Oh, momentumnya itu, eee, di Januari itu kan pada perang banget ya AI ya. heeh. Google, Microsoft, Meta, dan, eee, Tesla segala macam tuh perang AI lah gitu. Mhm. Nah, Banyak banget. momentumnya dapat banget tuh. Nah, sebenarnya itu akan dieksekusi di kuartal kedua gitu. Iya. Tapi kita ngejar momentum, ini menurut kami waktu yang sangat-sangat tepat gitu ya.
Nah, Mhm. itulah agile-nya baru jalan tuh. Nah, kalau tadi, Mmm, ngobrolin agile ya, agile, roadmap oke. itu ya roadmap gitu. Kalau agile dan kalau memang, pada akhirnya user butuh, market gede dan potensial, dan ada yang, akan bayar itu ya, karena ujung-ujungnya kan ke bisnis ya. Mhm. Ya udah kita, masukin itu ke ke quarter pertama, quarter satu kemarin, dan Februari kita launch, ada namanya DIA, di Digital Intelligence Assistant. Nah, Oh. kita masukin, AI ke email composer kita. Jadi, apa, udah nggak bingung-bingung lagi kalau teman-teman, di email composer, eee, buat email marketing, mau konten kayak Mhm. apa ya gitu. Nah, itu Oh, udah ada momentumnya dapet asistennya. itu. Nah, itu. Oke. Jadi kalau Ya berarti kalau tadi kayak ya, gitu tren-tren, yang sedang viral itu juga, sedikit banyaknya mempengaruhi produk ya, Mas? iya, sangat berpengaruh sih sebenarnya. Apalagi Mmm. kita kan, tech company ya, Mhm. kayak Azura gitulah, tech company kan. Iya, benar Jadi, benar. bahkan Azura pasti kan lebih 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 techy lah daripada di Iya, kita. Nah, jadi kayak ada library baru yang lebih canggih, ya udah pasti dikulik kan. iya. Bener. Pros-konnya Mhm. apa nih? Kalau emang prosnya gede daripada cons yang kemarin kita implement, ya udah Mhm. kita hajar aja pakai ini. Kalau kita mau migrasi, migrasi aja semua sekalian. Mungkin kayak gitu Mhm. ya. Benar benar. Oke. Oke, wah menarik ini ya. Iya tapi mungkin, ini terakhir dari saya sih Mas ya, tadi kita udah Oh, banyak saya bahas mau nanya dong, dari tadi saya ya, ditanyain terus. oh boleh boleh boleh. Nah, gini, Mam, saya kan dulu, Gimana tuh? ya ala-ala project dan product manager juga lah di startup sendiri sama di, software agency sendiri ya. Dan itu beda Heeh, banget sama yang sekarang gitu. mhm, Dulu kayak eksternal PM, jadi kan ada namanya eksternal PM ya, yang mhm mhm. ke klien-klien. Kalau kalau di, saya sekarang, internal PM lah, product PM gitu kan, lebih banyak stakeholders. Nah itu kan, mungkin ini hampir-hampir, eee, yang dialami sama Umam bersinggungan juga ya, kayak di eksternal Apa PM tuh? gitu. Pernah nggak, gregetan sama PM-nya gitu? Waduh Dalam hal apa biasanya? waduh waduh. Menarik. Nggak usah di-mention PM-nya siapa gitu. Iya. Iya ya kalau gregetan ya, mungkin engineer gitu ya dari software engineer itu ada biasanya Mas, karena kita itu mengerjakan sesuatu kan misalkan udah ada roadmap-nya ya, tadi udah disusun dan lain-lain gitu, tapi ternyata di Hmm. tengah-tengah, wah ada harus banting setir nih, harus gini gini gini. Nah itu yang kadang, engineer ini susah, apalagi, nah ini saya nggak tahu ya apakah, si project manager ini itu memang harus paham dari dia misalkan, memahami, ngoding dan lain-lain atau enggak, karena biasanya ketika PM itu mengajukan isu misalnya atau task, "Oh ini ada task Hmm. ini," tanpa mempertimbangkan, "Oh ini tuh bobot kesulitannya berapa?" Gitu, terus nanti, lama pengerjaannya nih berapa nih, kok langsung tiba-tiba ada ini, terus user acceptance-nya itu yang penting bisa ini, produk jalan gitu. Nah kan Tiba-tiba kita, minggu depan harus kelar gitu. iya, minggu depan nih, sprint segini nih, kan harus kelar, ini kan susah. Ya dari si engineer sendiri, kalau saya sendiri ya susah di situnya gitu loh, kok ini nggak dipertimbangkan gitu. Apakah emang itu si, PM-nya komunikasinya kurang ke engineer atau emang, nggak terlalu paham terkait flow-nya dari si produknya gitu. Nah ini yang kadang jadi konfliknya ya, konflik dari engineer ke PM gitu. Tapi ya akhirnya kalau misalkan kita sudah bahas misalnya dari PM kayak gini, dari engineer, "Oh kayaknya kayak gini deh, ini nggak bisa nih kalau kayak gini dalam waktu singkat nih," gitu. Nah ya udah kita cari jalan tengahnya, bisanya kayak gini, oh oke, semuanya oke baru kita kerjakan gitu. Tapi kalau selagi itu nggak ada hal yang bentrok ya, itu ya lancar-lancar aja biasanya. Nah itu bentroknya biasanya di situ, nggak, Oke. eee, nggak apa, produknya, wow produknya mau kayak gini nih tapi resource-nya tuh kecil gitu. Nah itu kadang ya yang buat susah ya dari engineer, kalau dari POV engineer-nya itu sih. Ya produknya gede,
fiturnya banyak, harus besar juga gitu, tapi resource-nya itu nggak banyak untuk mengerjakan itu. Kadang di situ sih Mas. Oke, itu dengerin ya para PM Azura terutama. Aduh, langsung Kalau PM ada Azure keluh ya. kesah engineer ke PM boleh nanti komen di bawah. Ya, ini komen aja Pasti nih di buat para reply sama engineer lain. Oh iya bener kayak gitu. Gue Iya juga bener kayak nih, gitu langsung di gua gitu. company. Aduh, ini nanti saya di DM ini sama PM Azura ini. Iya, ya tapi ya memang bener gitu sih, resource-nya, jadi kadang, mungkin ya karena komunikasi itu tadi ya Mas ya, jadi si PM itu kalau kurang komunikasi juga nggak tahu si resource-nya ini Iya sih, seberapa bener. besar sih yang kita punya gitu. Jadi dari CEO-nya mintanya A, terus dari si produk oke aja, dari project manager ngikut gitu, tapi resource-nya ini kurang jadinya nggak maksimal juga gitu. Tapi masalah komunikasi tidak serta-merta PM harus punya komunikasi yang bagus doang gitu loh. Dalam artian Oke. PM yang bagus juga harus encourage timnya untuk openness komunikasi gitu. Oh, Nah, gimana gitu. tuh Mas? Jadi kalau saya misalkan jadi PM-nya Umam terus Ah, saya udah dipandang sama stakeholders, wah jago komunikasi nih Denny, jago negosiasi dan segala macam misalkan. Tapi pada kenyataannya di engineer itu misalkan Umam dan teman-teman di bawah PM-nya saya gitu. heeh. Nah itu di belakang pada ngomel-ngomel karena dia ini gimana sih kayak nggak tahu ini susah banget ya tiba-tiba seminggu minta ini. Nah itu kan harusnya hal itu boleh diomongin banget, tapi ke saya dulu gitu loh. Iya, Biar saya bisa sampein ke stakeholders kalau memang ya sorry tuh saya kalau masalah server segala macam nggak bisa nih Pak. Makanya kemarin saya salah kasih estimasi. Tapi ini dari engineer udah clear kasih estimasinya segini karena ada beberapa misalkan kita kita butuh migrasi dulu misalkan ke Azure dari Alibaba ke something gitulah. Makanya kita butuh waktu itu spare waktu untuk itu gitu. Nah itu, nah harusnya, nah itu PM yang baik. Saya nggak ngomongin saya PM yang baik, saya PM yang baik bukan ya. Tapi saya belajar itu juga gitu. Ternyata nggak serta-merta saya punya komunikasi yang bagus. Saya harus encourage teman-teman untuk openness dan respect sama yang lain juga gitu. Nah, iya. Tapi beberapa kali kalau ada stuck, bahkan saya one on one sama engineer gitu. Kenapa nih gitu? Iya. Ya, biasanya kan ini ya dari engineer itu misalkan, wah ini kok lama nih nggak selesai udah mau mepet waktunya. Berarti kan ya itu ya bisa aja mungkin dari resource engineer-nya memang yang nggak mampu mengerjakan itu, tapi bisa juga mungkin estimasi dari pengerjaannya itu nggak sesuai gitu kan Mas ya? Betul. Ya itu depend on ya, karena makanya saya pernah one on one itu karena saya di satu sisi geram gitu ya, pengen marah banget, udah emosi ya. Tapi saya coba mikir sebenarnya salahnya di mana sih gitu. Dan pada akhirnya benar gitu loh, bukan tentang skill ternyata, bukan tentang skillnya engineer gitu. Karena beberapa kali si engineer ini juga kalau beberapa kali misalkan overdo itu kan udah pasti lah ini skillnya kurang, makanya kita nggak bisa kasih porsi yang lebih gitu kan. Tapi kok 2 project ini tok gitu, bahkan di sprint akhir ini tok itu parah banget due date-nya gitu, overdo-nya gitu. Makanya saya mau cari tahu gitu dan benar ternyata nggak tentang skill gitu kan. Oke. Ya berarti produk yang sukses itu menurut Presiden itu gimana Mas? Apakah yang produk yang sukses itu yang sesuai dengan target, misalnya ini selesainya harus 2 sprint nih misalkan, itu selesai terus langsung rilis gitu, atau memenuhi user atau gimana tuh? Oke, produk yang bagus adalah produk yang punya impact ke semua orang gitu. Semua orang ini dalam tanda kutip ya. Jadi ini kan ngomongin best case ya. Yang punya impact artinya
user yang kita targetin bener-bener pakai dan bener-bener terbantu. Terus dari sisi bisnis memang bener-bener itu increase our revenue. Karena pada akhirnya kan kita berbisnis ya, kita ngeluarin segala macam produk kan ya, pada akhirnya revenue di luar memang kita mau bantuin orang gitu ya. Nah, satu sisi impact-nya ke developer juga gitu. Bahwa mereka bisa learning dari situ. Dari apa gitu. Misalkan gini, ini loh yang kemarin gua push nih, Mam. Gua push 2 minggu harus jadi. Nah, ini loh. 100 user langsung dalam 2 hari. Gila. Enggak lu gitu kan. Seneng itu biasanya engineer kalau kayak itu seneng, Mas. Nah, makanya kan kayak ada impact langsung gitu loh. Iya, benar-benar. Oh, iya betul. Jadi impact-nya nggak melulu tentang poin, ada namanya kan poin apa ya, story point atau apalah. Oh iya, story point ada story point. Story point-nya Umam tinggi karena nyelesain ini yang harusnya sebulan jadi yang harusnya 2 sprint jadi 1 sprint gitu. Nggak melulu tentang itu gitu impact-nya. Gitu. Oke, mungkin terakhir nih buat teman-teman yang sedang nonton nih, barangkali pengen tahu tipsnya Mas membangun produk itu ya, atau sub-project manager itu yang ya tadi yang bagus kan yang kayak gitu ya. Nah, tipsnya ini untuk mencapai itu tuh apa aja, Mas? Mungkin yang sesuai sama pengguna gitu. Karena dulu saya pernah ikut ini juga, Mas, kelas startup digital gitu. Tapi kan ya akhirnya gak jalan, dan itu karena ya dari situ lihat ini kurang ini. Nah, mungkin ada tips gak nih buat teman-teman yang sedang nonton? Oke, yang pertama sih kalau itu terkait produk teman-teman sendiri, artinya teman-teman produk owner-nya sendiri ya, ditingkatin selalu why-nya sih. Kenapa sih saya bikin ini gitu. Jadi point of why-nya digedein gitu. Jadi kalau udah gede banget gitu ya, kita selalu misalkan kita mau nolongin orang, dalam tanda kutip nolongin ya, tapi ujungnya kita bisnis ya. Tapi tanda kutipnya kan kita harus punya impact yang bagus produk kita gitu ya. Nah, nolongin ini ya mau seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua, jangan berhenti untuk belajar dan riset. Riset sih lebih tepatnya riset. Dari situ, dari kita melakukan riset, kita belajar apapun gitu. Nah, makanya kita tuh bosen gitu kalau di mentoring terus itu kayak di 1000 startup itu kan bosen gitu. Saya nggak ngomongin programnya bagus atau jelek ya. Maksudnya kita pasti bosen gitu disuruh riset ini karena apa ya? Karena why-nya itu kita nggak dapet gitu. Ya karena kita mau bikin startup itu doang gitu. Bener. Oh iya bener. Tapi kalau kita mau bikin ya let's say gini lah, kalau Umam pasti pernah bikin open source project yang bahkan nggak mikirin itu dapat revenue dari mana gitu ya. Iya. Karena why-nya dapat, jadi ya udah side project gue ngoding abis kerja jam 9 sampai jam 1 tidur, bangun 2:30, waduh ini satu-satunya waktu yang saya punya gitu, coding sampai subuh misalkan. Ya oke aja karena why-nya dapat gitu, poin why-nya gede gitu. Nah baru dari situ kan kita pikirin ya riset untuk gue bisa dapat duit dari sini gimana ya. Terlepas kita mau cari untung atau enggak, tapi kalau kita nggak dapat duit dari sini, saya nggak bisa nolongin orang lebih banyak gitu. Oke. Ya kan? Iya. Bayangin kalau lu bikin open source project gitu kan, terus nggak dapat duit dari situ, nggak akan Umam pikirin scale up infrastrukturnya kayak apa, karena nggak ada duitnya. Iya benar. Minimal ya. Oke. Nah kalau ini yang misalkan tipsnya yang di perusahaan gitu Mas, yang kalau kan sendiri kan kita as a business owner gitu,
Oh iya, tadi baru bahas business owner ya. Nah, Heeh. kalau kita di company sebenarnya sama ya, why-nya digedein gitu. Why-nya digedein walaupun kita ya ibarat kata kalau untungnya gede ya kita ke impact ya. Tapi yang paling gede pasti bukan di kita, di stakeholders, di shareholder bisa kayak gitu ya. Karena itu kalau saya bilang sih itu fair ya, karena mereka yang ngebangun ini dari awal itu kayak reward-nya mereka lah kayak gitu. Tapi terlepas dari itu kayak kenapa saya mesti sampein itu karena biar nggak konyol juga. Kenapa mesti saya harus tahu impact-nya yang pada akhirnya mereka-mereka yang dapat lebih banyak. Tapi ini bukan itu poinnya ya. Poinnya kita tahu why-nya adalah yaitu kita pasti seneng tadi kayak si Umam saya kabarin gitu, wah ini emang 2 hari udah ada 200 atau 100 user yang pakai nih, hebat nggak lo gitu. Nah itu impact itu yang mesti kita tahu lebih jauh ya. Nah karena kalau udah tahu impact-nya apa, kita udah nggak setengah-setengah untuk riset roadmap-nya harus dicepetin. Misalkan saya beberapa, emang sedikit sih, tapi beberapa kali itu dari produk itu misalkan, oke, kita mesti rilis bulan depan deh. Kenapa harus nunggu bulan depan? Kalau integrasi ini ke sono, satu sprint ini mah bisa mas gitu. Karena saya basicnya engineer, sedikit banyak tahu lah ya yang harus dipikirin aspek ini. Satu sprint harusnya aman banget gitu. Bisa nih. Oh bisa ya? Iya bisa nih mas. Gitu. Ya karena saya tahu why-nya itu gede impact-nya ke produk kita, yang pada akhirnya itu usernya lebih banyak dan kepuasan sendiri sih buat saya. Nah, engineer juga gitu. Engineer juga harus nanya gitu. Saya beberapa kali encourage buat teman-teman engineer, tanyain aja nggak masalah. Ini sebenarnya buat apa sih? Seketus-ketusnya kalian nanya, bakal saya jawab gitu. Misalkan, nah ngapain saya buat kayak gini mas gitu. Itu kan kayak ketus ya, tapi satu sisi itu mereka mau tanya kenapanya gitu, why-nya gitu. Bener, Nah, biasanya engineer itu kalau dikasih tas, ya udah mas, dikasih tas ini nih, oh, oke mas. mulai mid ke senior yang mulai rewel gitu kan, biasanya kan. Rewel. Rewel dalam artian kayak gini sih. Iya. Nah, ngapain kita mesti ngerjain ini gitu. Tapi bukan mereka nggak mau, mereka itu pengen dapat alasan yang jelas gitu. Iya, benar. Nah, kalau kita bisa sampein, berarti kan maksudnya PM bisa sampein, berarti PM dapat why-nya. Terus kalau udah tersampaikan, engineer dapat why-nya nih. Nah, jadinya sama-sama enak, sama-sama ada motivasi untuk accept the challenge, untuk achieve the sprint goal, dan pada akhirnya bisa launch on time gitu kan. Oh iya benar. Gitu sih. Oke, mungkin terima kasih Mas Dini udah menyempatkan waktunya, kita sharing-sharing. Ini cukup seru ya di dunia. Makasih udah diundang. Makasih tadi Umam curhatnya ke PM Azura. Itu secara general, bukan mewakili engineer di luar sana untuk mewakili engineer di luar harus sana. bisa speak up ke PM lah ya. Betul, biar tadi ketemu why-nya itu apa Mas gitu. Ya mungkin itu aja ya, terima kasih Mas Dini. Ini menarik ya di product management ya dan project management juga. Nah, kadang saya kepikiran ya untuk mempelajari basic-basic dari product management juga sama project manager, karena ya mungkin itu tadi ya dari engineer itu kurang why-nya, saya merasa kurang why-nya, jadi pengen tertantang untuk belajar itu. Tapi ya itu tadi teman-teman, semoga apa yang disampaikan Mas Denny ya di obrolan-obrolan kita hari ini bermanfaat buat teman-teman juga yang sedang nonton. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bareng. Dan jangan lupa subscribe juga ya dan like, karena kita nanti akan mendatangkan narasumber-narasumber lain yang akan membahas banyak hal ya, khususnya di bidang IT, bidang tech industry dan lain-lain. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya tema atau ingin membahas sesuatu, nanti boleh komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan pilih ya, dan kita akan
bawakan itu sebagai materi di minggu-minggu berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah buat teman-teman. Terima kasih.